Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Andi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal latihan persiapan akhir semester. Nah, ini bagian pertama ya. Nanti Pak Andi akan membahas pada bagian selanjutnya. Langsung saja, pada soal yang pertama, bunyinya seperti ini. Urutan turun dari bilangan 2, negatif 3, 9, negatif 8, 0 adalah. Nah, kita udah punya bilangannya, lalu aturannya adalah urutan turun. Turun artinya dari tinggi ke rendah. Nah, dari sini yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi adalah 9. Setelah 9, 2, 0, negatif 3, dan negatif 8. Jadi kalau nilainya negatif, itu artinya semakin kecil. Semakin besar nilai negatifnya, maknanya bilangan tersebut bernilai kecil. Jadi 9, 2, 0, negatif 3, negatif 8. Jadi kalau di garis bilangan, negatif 8 itu terletak di paling kiri. Nah, angka yang di sebelah kiri itu adalah angka yang kecil dibandingkan angka yang di sebelah kanan. Oke, maka jawabannya adalah D. Ke nomor 2. Jika bilangan 0,55, 3/8, 0,6, 56% diurutkan dari terkecil, maka hasilnya adalah. Nah, ini formatnya berbeda. Yang ini dalam bentuk desimal, pecahan, dan persen. Maka kita harus memilih dijadikan apa semua biar lebih gampang. Di sini Pak Andi membahasnya menggunakan desimal. Karena desimalnya sudah ada 2, jadi 3/8 dan 56% kita ubah menjadi desimal. Yang pertama, 3/8, kita akan mengubahnya menjadi desimal dengan cara dibagi atau porogapet. 3 dibagi 8. 3 kecil, 8 besar. Jadi tidak mencukupi untuk 3 itu dibagi 8. Maka kita kasih koma. Kasih 0 menjadi 30. Yang atas sini kita kasih 0, Oke, sudah ya. Lanjut, 30 dibagi 8. Dapatnya 3, karena 8 kali 3, setelah dapat 3, kita kalikan 3 kali 8. 24, lalu kita kurangkan. 10 kurangi 4, 6, ini tinggal 2 kurangi 2, 0, tidak usah ditulis, jadi 6. Nah, karena kita sudah menambahkan koma dan 0 di sini, maka hasil akhirnya otomatis kita tambahkan dengan 0, jadinya 60. 60 dibagi 8. 8 dikali berapa yang mendekati 60? Iya, 7. Karena 8 kali 7 itu 56. Dapatnya 7 ya, 60 bagi 8 dapat 7. 7 kali 8, 56. Lalu kita kurangkan. 10 kurangi 6, hasilnya adalah 4. Nah, ingat hasilnya, otomatis kita tambahkan 0, menjadi 40. 40 kita bagi 8, dapatnya 5. 5 kita kalikan 8, hasilnya 40. 40 dikurangi 40, 0. Maka selesai. 3/8 ketika diubah menjadi desimal, hasilnya adalah 0,375. Oke. Yang berikutnya setelah 3/8 adalah 56%. 56% itu artinya 56/100. Gampang kan? Kalau menjadi desimal tinggal 0,56. Komanya digeser 2 ya. 1, 2. Oke, lengkap sudah. Semuanya telah kita ubah menjadi desimal. Yang asalnya ada pecahan dan persen, sekarang menjadi desimal. 3/8 jadi 0,375. 56% berubah menjadi 0,56. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Mana yang terkecil? Ayo, mana? 0,375 apa 0,6 yang terkecil? Nah, cara membacanya adalah lihat angka di sebelah koma atau sepersepuluhnya. Di sini 5. Jadi jangan keseluruhan langsung ya. Jangan dibaca ini 375, ini 55 dan ini 6 ya, tapi 0,55, 0,375.
Jadi yang kita bandingkan 1/10-nya. Ini 5, ini 3, ini 6, ini 5. Maka yang paling kecil adalah 0,375. Berikutnya yang paling kecil adalah di sini ada 55 sama 56. Kalau 5 sama 5 kan sama. Nah, di belakangnya ini 5, ini 6. Berarti urutan yang berikutnya adalah 0,55, berikutnya lagi 0,56, dan yang paling besar adalah 0,6. Nah, oke, 0,375 itu sama dengan 3/8. 0,56 itu sama dengan 56%. Yang urutannya seperti ini adalah C. Jadi jawabannya C. Oke, gampang kan? Sekarang lanjut ke nomor 3. Hasil dari negatif 15 dikali dalam kurung 7 ditambah negatif 9 dibagi 3 dikurangi 8. Hasilnya berapa? Nah, kita operasikan yang di dalam kurung dulu. 7 tambah negatif 9, kan di dalam kurung. 3 dikurangi 8 juga kita kerjakan, meskipun ada dan ada kali. Karena mereka di dalam kurung. Yuk kita hitung. 7 ditambah negatif 9, hasilnya negatif 2. 3 dikurangi 8, hasilnya negatif 5. Nah, sekarang tinggal perkalian dan pembagian. Kerjakan yang di depan dulu, karena perkalian dan pembagian sama-sama kuat. Negatif 15 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif ya. 30 jadinya positif 30 dibagi negatif 5. Positif dibagi negatif, negatif lagi. Jadi hasilnya adalah negatif 6. 30 dibagi negatif 5, negatif 6. Jawabannya adalah B. Ingat ya, kerjakan yang di dalam kurung, lalu kerjakan dari sebelah kanan setelah kurungnya selesai. Lanjut nomor 4. Perkalian dua bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Sifat ini dinamakan sifat tertutup. Kalau asosiatif itu pengelompokan, komutatif itu pertukaran, kalau distributif itu persebaran. Oke, jadi kalau perkalian bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat itu dinamakan sifat tertutup. Oke, lanjut ke nomor 5. Suhu di kulkas sebelum dihidupkan adalah 20 derajat. Setelah dihidupkan selama 4 jam, suhunya menjadi negatif 10 derajat. Perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan adalah, nah, berarti ini suhu awal dan ini adalah suhu akhir. Perbedaan itu sama dengan selisih. Selisih itu rumus aslinya atau selalu besar dikurangi ke kecil. Jadi 20 dikurangi negatif 10 ya. 20 dikurangi negatif 10 menjadi 20 ditambah 10. Karena ada pengurangan, ketemu sama negatif, jadinya positif. 20 tambah 10, 30. Jadi, perbedaan suhunya adalah 30 derajat Celcius. C. Gampang kan? Ingat, selisih itu besar dikurangi kecil. Number 6, untuk nomor 6. Dalam piala AFF bla bla bla, soalnya panjang. Intinya adalah berikut hasil pertandingan sampai pertandingan keempat. Lalu dari tabel tersebut poin yang diperoleh Thailand. Maka kita bisa fokus langsung ke Thailandnya. Thailand itu menang 3 kali, imbang 1 kali. Poinnya berapa? Nah, di sini kalau menang itu mendapatkan poin 3. Menang poin 3. Imbang dapat poin 1. Kalau kalah poinnya 0 atau tidak ada pengurangan ya. Ingat, menang 3, imbang 1. Karena Thailand itu menang 3 kali dan poinnya 3, jadinya 3 kali 3. Lalu imbang 1 kali. Kalau imbang poinnya 1, berarti 1 kali 1. Hasilnya 9 tambah 1, 10. Maka poin yang diperoleh Thailand adalah 10. Jadi untuk mempersingkat atau mempercepat pengerjaannya, kalian fokus ke pertanyaannya apa, lalu dicari yang dibutuhkan. Oke, jadi jangan dibaca dulu secara keseluruhan. Lebih enaknya
Baca pertanyaannya, lalu cari yang dibutuhkan itu apa. Oke, sekarang lanjut ke nomor 7 tentang pecahan. Ini penjumlahan ya. Kita tulis ulang, jadi ada 1/1/3 ditambah 1/3/5 dibagi 3/1/5. Lebih enaknya kita jadikan pecahan biasa dulu nih. 1 kali 3, 3 tambah 1 jadinya 4/3. 1 kali 5, 5. 5 tambah 3, 8. Jadinya 8/5. 3 kali 5, 15. 15 ditambah 1, 16. Jadinya 16/5. Ada penjumlahan, ada pembagian. Mana yang kita kerjakan? Tentu saja pembagian terlebih dahulu, karena pembagian lebih kuat daripada penjumlahan. Pembagiannya ini, karena pecahan, untuk mempermudah, kita ubah pembagiannya menjadi perkalian. Dengan syarat, pecahan di belakang bagi harus dibalik. Asalnya 16/5, berubah menjadi perkalian dikali 5/16. Oke, sekarang kita fokus ke perkaliannya ya. Di sini ada 5 sama 5. Kita coret. Masing-masing kita bagi 5. Dapat 1, dapat 1. Ada 16 sama 8. Masing-masing kita bagi 8. 16 bagi 8 dapat 2. 8 bagi 8 mendapatkan 1. Nah, jadinya 4/3 tetap. Ini 1 kali 1 itu 1. 1 kali 2, 2. 4/3 tambah 1/2. Ingat kalau penjumlahan itu pecahannya harus disamakan ya. Kalau perkalian kan langsung. Kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan, penyebutnya harus disamakan. 3 sama 2 kita jadikan 6. Jadi penyebutnya sama-sama kita jadikan 6. Yang 1 kali 2, yang 1 kali 3, menghasilkan 4 kali 2, 8, 1 kali 3, 3. 6-nya sama-sama 6. Kita jumlahkan. Ingat, yang dijumlahkan cukup yang atas saja atau pembilangnya. 8 ditambah 3, hasilnya adalah 11. 6-nya tetap. Ketemu. Hasilnya adalah 11/6. Next number, nomor 8. Panitia kegiatan sosial menerima sumbangan terigu beratnya 23/4 kg dan 21/3/4 kg untuk dibagikan pada warga. Jika setiap warga menerima 2,5 kg, banyak warga yang menerima sumbangan terigu tersebut adalah... Nah, di sini menerima timbangan terigu 23/4 dan 21/3/4, artinya berarti dijumlahkan, lalu dibagikan kepada warga sebanyak 2,5 kg. Nah, berarti dibagi. Kita jumlahkan dulu ya. 23/4 sama 21/3/4, karena sudah sama-sama penyebutnya 4, langsung kita jumlahkan. 20 tambah 21 hasilnya 41. 3 tambah 3 hasilnya 6. 6/4 dibagi 2, 1/2. Kalau pembagian harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, caranya gini. 41 kali 4, 1. 64 ditambah 6 jadinya 170/4. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Jadinya 5/2. Pembagian pada pecahan kita ubah menjadi perkalian, tapi yang belakang dibalik ya. Ada 170/4 dikali 2/5. Maka kita bisa menyederhanakannya. Ada 5 sama 170, masing-masing kita akan bagi 5. Di sini dibagi 5, dapatnya 34. Di sini 5 bagi 5, dapatnya 1. Ada 4 sama 2, keduanya bisa kita bagi 2. Nih, 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Yang tersisa adalah 34 kali 1 dan 2 kali 1. 34 kali 1, 34. 2 kali 1, tetap 2. 34/2 adalah 17. Jadi yang menerima sumbangan terigu adalah 17 orang. Oke. Next number 9. Pak Adi mempunyai sebidang tanah luasnya 1000 meter persegi. Tanah tersebut diberikan kepada anak pertama
1/5 bagian, anak kedua 1/4 bagian, dan dibangunkan musola 1/3 bagian. Sisa tanah Pak Adi adalah, nah 1/5 bagian itu berapa sih? Artinya 1/5 dikali 1000, karena total awalnya adalah 1000. 1/5 kali 1000 kita bisa menggunakan coret-coret atau disederhanakan. 1000 sama 5 masing-masing kita bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 200, 1 kali 200, 200 meter persegi. Jadi 1/5 bagian itu artinya sama dengan 200 meter persegi. Yang berikutnya anak kedua 1/4 bagian, artinya sama, berarti 1/4 dikalikan 1000. Nah, selain menggunakan coret-coret atau menyederhanakan, kalian bisa mengalihkannya langsung. Atas kali atas per bawahnya. Berarti ini 1 dikali 1000. 1 dikali 1000 adalah 1000 per 4. 1000 dibagi 4 hasilnya adalah 250. Oke, 1000 bagi 4, 250 meter persegi. Jadi 1/4 bagian itu artinya 250 meter persegi. Lalu yang digunakan untuk membangun musola adalah 1/3 bagian. Artinya berarti 1/3 dikali 1000. 1000 dibagi 3 karena kita kalikan langsung. 1000 dibagi 3 itu hasilnya 333,333 meter persegi. Kita bulatkan saja menjadi 330 meter persegi. Maka sisanya adalah 1000 dikurangi 200, dikurangi 250, dikurangi 300. Hasilnya 220 meter persegi. Jadi, sisa tanah milik Pak Adi adalah 220 meter persegi. Itu artinya adalah 1/5 bagian, berarti 1/5 dikalikan luas tanah asalnya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, last number atau nomor terakhir, kita punya Sari memiliki 30 tangkai bunga mawar, 20 tangkai bunga anggrek, dan 50 tangkai bunga tulip. Bunga-bunga tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa vas bunga dengan jumlah yang sama. Jumlah vas bunga terbanyak yang harus disediakan Sari adalah, nah ini materi FPB dan KPK. Kalau soal seperti ini bagaimana cara kita memecahkannya? Menggunakan FPP atau KPK? Jawabannya adalah FPP. Masih ingatkah kalian bagaimana cara mencari FPB? Kita buat tabelnya, ada angka 30, 20, dan 50. Kita cari FPB-nya dengan cara dibagi. Menggunakan bilangan prima ya. Ada 30, 20, dan 50, kita bagi 2. 30 bagi 2 dapat 15, 20 bagi 2 dapat 10, 50 bagi 2 dapat 25. Karena 2 ini bisa membagi ke 3 bilangan, dia adalah calon FPB-nya. Maka kita tandai. Oke, berikutnya masih ada 10 atau ada angka genap, berarti kita bagi. 15 bagi 2 tidak bisa pas, tetap berarti 10 bagi 2 dapat 5, 25 bagi 2 juga nggak bisa pas. Jadi tetap aja ditulis ulang. Ada 15, ada 5, ada 25. Masih ada kelipatan 3 ini. 15 kan kelipatan 3. Kita bagi 3, 15 bagi 3 dapat 5. 5-nya tetap, 25 juga tetap, karena nggak bisa pas. 5, 5, 25. Nah, 5 ini kan bilangan prima, jadi otomatis kita bagi 5. Karena sudah tidak ada kelipatan 2 dan kelipatan 3. 5 bagi 5 dapat 1. 5 bagi 5 dapat 1. 25 bagi 5 dapat 5. Artinya, angka 5 ini bisa membagi ke 3 bilangan, maka dia adalah calon FPB-nya juga. Nah, kalau udah ada satu angka yang hasilnya 1, maka pencarian FPB bisa kita akhiri, dan FPB-nya adalah 2 dikali 5. Hasilnya 10. Jadi, jumlah vas bunga terbanyak yang harus disediakan adalah 10 ya. Jawabannya adalah D, 10. Oke, bisa ditandai sendiri. Terima kasih, sekian dari penjelasan Pak Andi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.